Jadi Nenek Maria ini awalnya itu dia tinggal di suatu gubuk pos, kayak pos-pos gitu teman-teman. Namun singkat cerita akhirnya dia membangun sebuah gubuk yang pada akhirnya si Nenek Maria itu meninggal di gubuk ini teman-teman. Oh, tragis banget ya. Tapi untuk kronologis kenapa sebabnya dia meninggal itu sampai saat ini tuh belum ada yang tahu. Kenapa Nenek Maria tiba-tiba meninggal begitu aja di sebuah gubuk dan meninggalkan sejumlah uang yang lumayan besar teman-teman. Aduh, 42 juta loh. Tapi 42 jutanya itu berbentuk 2 ribuan, 10 ribu sampai 20 ribu teman-teman. Mungkin kalau kata gue kayaknya dia tuh habis ngumpulin uang kayaknya ya dari hasil kerjanya. Tapi mungkin karena sakit akhirnya dia meninggal dunia. Karena Nenek Maria itu memang tinggal sebatang kara di daerah sini teman-teman. Oke, jadi sebelum gua ke gubuknya Nenek Maria itu, gua harus melewati jalur seperti ini teman-teman. Dan kenapa gue ngambilnya di siang hari? Karena gue ingin ngasih tahu kepada kalian seperti apa sih kondisi gubuknya dan seperti apa sih kayak lingkungannya itu. Wow, ini tuh keren, keren asli. Jadi di belakang gubuknya itu memang langsung full pemandangan gitu. Oke, ngajib ya. Aduh. Nah, jadi ini lokasinya teman-teman. Ini adalah gubuk dimana pada saat itu Nenek Maria tinggal di sini. Jadi memang sekarang ini sudah digariskan oleh garis polisi seperti ini. Karena memang kemarin sempat polisi itu langsung mengevakuasi jenazah si Nenek Maria ini teman-teman. Tapi sorry banget, gue nggak berani sampai ke situ-situ karena tadi ada ular. Ularnya itu gede banget, sumpah. Adalah kayak gini mah, segini nih. Cuman panjang, warna hitam. Tahu lah apa, lampe kali. Nah seperti ini teman-teman nih. Jadi memang benar-benar ini hanya satu kamar, tapi nggak tahu lah dia mandinya di mana ataupun masaknya di mana. Jadi memang betul-betul dia sebatang kara. Tapi kalau kita lihat dari kesampingnya sih memang sampingnya itu kan kayak banyak tanam-tanaman. Mungkin pada saat itu si Nenek Maria itu kerjanya itu kayak bertani gitu ya. Mungkin entah dia kelelahan atau dia sakit, akhirnya karena dia seorang diri akhirnya tidak tertolong dan meninggal dunia di sini teman-teman. Oke, gua masih punya satu kejutan lagi buat kalian, bahwa ternyata selain dengan adanya korban si Nenek Maria, di sini ada salah satu rumah juga. Nah, tepat di depan gua ini adalah rumah tempat korban pembunuhan seorang ibu dibunuh oleh anaknya gara-gara si ibunya itu tidak membelikan voucher paket untuk main judi. Goblok. Gembel ya. Jadi sudah dibutain mungkin hati nuraninya sampai orang tuanya dibunuh begitu aja hanya karena tidak diberi uang untuk modal deposit. Gokil. Nah teman-teman, jadi mungkin yang nonton ada seorang ibu-ibu atau enggak bapak-bapak ataupun yang sudah berkeluarga, mungkin agar kita lebih berantisipasi untuk menjaga anak agar tidak terlalu dibiarkan untuk terlalu mengenal tentang teknologi. Maksudnya sih sebenarnya sih teknologi itu nggak ada salahnya, tapi penyalahgunaannya itu loh teman-teman. Penyalahgunaan oleh orang-orang yang memang menyalahgunakan teknologi. Handphone dibuat untuk main judi. Nah jadi seperti ini kondisinya. Jadi ternyata tadi setelah gue ngobrol-ngobrol sama warga, ada satu rumah lagi dikasih tahu sama dia. Ada satu rumah lagi katanya. Rumah itu bekas jadi korban pembunuhan. Seorang ibu dibunuh oleh anaknya. Ya katanya yang seperti tadi gue bilang. Jadi si anaknya itu minta uang untuk beli, untuk deposit katanya seperti itu. Untuk deposit. Namun sang ibunya tidak memberikan uang di sini. Pakai benda tajam. Rumahnya lumayan luas.
Tapi memang sudah banyak properti yang sudah hancur kayak gini teman-teman nih. Duh, tapi demi apapun gue ini masih trauma karena tadi gue baru pertama kali ngeliat ular secara langsung dan itu gede warna hitam. Alhamdulillah gue ngeliat, tapi dia lagi nyebrang gitu, dia lagi merempet di tembok. Tapi kan keadaannya tadi gue lagi kamera depan, jadi makanya tidak terlalu nggak kelihatan tuh ularnya. Tapi nggak apa-apa deh, mendingan gue yang ngeliat daripada kalian yang ngeliat gue yang nggak ngeliat. Aduh bahaya, mendingan gue yang ngeliat deh. Kurang lebih rumah ini udah ditinggalkan puluhan tahun teman-teman. Dan ini makanya kenapa gua ngambil gambarnya ini di tawon. Kenapa gua ngambil gambarnya di siang hari? Karena seperti tadi, tawon men, gua ngeri diantuk. Karena seperti tadi, takutnya kalau malam tuh ular. Kalian bisa lihat ini sekelilingnya itu dipenuhi oleh semak-semak belukar. Jadi memang kalau malam aduh resiko. Bagusnya aja siang kesini men. Jadi gua masih masih bisa, matanya tuh masih tajam gitu loh, masih bisa ngelihat sekeliling. Tawon gue ngeri diantok, trauma gue lagi itu bener diangkut tawon, gue meriang seminggu. Ini toiletnya nih. Oh iya, gue lupa kepada kalian, jadi di sini ternyata ini masih ada garasi di sini nih. Ini garasi, dan konon ceritanya katanya di lokasi sebelah sini teman-teman, di garasi mobil ini nih. Tapi nggak tahu si ibunya itu lagi ngapain, tiba-tiba digorok mati gitu aja, udah kelar. Tragis banget ya, maksudnya kok tega gitu loh seorang anak sampai ngebunuh seorang ibu gitu. Gila ya, seorang ibu loh dibunuh. Tapi asik loh di sini, maksudnya karena pas keluar ini langsung pemandangan. Oh keren ya. Seperti ini aja rumahnya, nggak terlalu besar, tapi udah dipenuhi oleh semak-semak belukar. Dan atap-atapnya juga udah banyak yang hancur, udah pada hancur. Ya lumayan serunya itu karena memang gue menemukan, karena memang gue akhirnya bisa datang ke daerah sini. Kalian bahwa ternyata di daerah sini tuh ada sempat terjadi korban pembunuhan dan seorang nenek yang meninggal dunia tanpa sebab. Yang serunya lagi, si Nenek Maria ini meninggalkan uang puluhan juta di dalam sebuah gubuk, tapi nggak tahu kenapa. Maksudnya tapi nggak tahu selanjutnya gimana. Mungkin uangnya itu sekarang sudah diamankan pihak yang berwajib, ya kan. Tapi konon katanya si awal mulanya itu yang menemukan warga. Jadi si warga itu mau bertani ke sawah juga, tiba-tiba si Nenek Maria itu meninggal dunia. Sudah terlihat tergeletak begitu aja teman-teman. Masih belum tahu pasti apa sebabnya. Ya mungkin kayak tadi yang gue bilang, mungkin karena si Nenek Maria itu kelelahan ataupun sakit, akhirnya meninggal dunia karena dia hidup sebatang kara, tidak ada saudara sama sekali di sini. Akhirnya nggak ada yang tahu tuh. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang belum subscribe. Silahkan kalian subscribe dulu channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga. Oke, cukup sekian. Gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.